Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pelajaran simulasi dan komunikasi digital di SMK Menbak Lulu Muncar. Kali ini kita akan mempelajari tentang menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Sebelum kita mulai pelajaran pada kali ini, kita baca basmalah terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari pada kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, kita harus tahu KIKD 3.10 dan 4.10, indikator 3.10 dan 4.10, dan materi pada kali ini. Daftar isinya adalah 3.10, menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. 4.10, melakukan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Itu KIKD yang akan kita pelajari pada kali ini. Indikatornya 3.10 yang pertama adalah memecahkan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Yang kedua, menyimpulkan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Yang ketiga, mendeteksi komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. 4.10-nya yang pertama adalah menentukan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Yang kedua, melaksanakan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Yang ketiga adalah mengoperasikan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Itu KIKD dan indikatornya. Langsung kita masuk ke materi komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Sebelum kita masuk ke komunikasi sinkron dan asinkron, yang pertama yang kita pelajari adalah pengertian komunikasi digital. Yang pertama, komunikasi itu adalah penyampaian pikiran oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua belah pihak, atau kita berkomunikasi bercakap-cakap atau saling berbicara yang dapat dimengerti satu sama lain. Komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerima pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Jadi tidak langsung face to face. Jadi ada perantara internetnya. Itu adalah komunikasi dalam jaringan daring. Fungsi komunikasi dalam jaringan itu ada 3. Yang pertama, kendali adalah komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam beberapa cara. Setiap organisasi mempunyai wewenang dan garis panduan formal yang harus dipatuhi. Yang kedua adalah motivasi, adalah komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada karyawan apa yang harus dilakukan, bagaimana mereka bekerja baik, dan apa yang dapat dikerjakan untuk memperbaiki kinerja itu di bawah standar. Yang ketiga adalah pengungkapan emosional. Bagi banyak karyawan, kelompok kerja mereka merupakan sumber utama untuk interaksi sosialnya. Ketiga itu adalah fungsi dari komunikasi dalam jaringan. Selanjutnya, kita mengetahui keunggulan dan kekurangan dari komunikasi digital itu sendiri. Yang pertama adalah keunggulan komunikasi digital. Bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja asalkan kita terkoneksi dengan jaringan internet. Yang kedua, efisiensi biaya. Yang ketiga, efisiensi waktu. Jadi waktu itu kita bisa kapanpun. Yang keempat, terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Yang keempat, meningkatkan intensitas berkomunikasi. Dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi. Itu adalah keunggulan dari komunikasi digital. Yang kedua adalah kekurangan komunikasi digital. Yang pertama, tidak mewakili emosi pengguna, memerlukan perangkat khusus karena menggunakan IT, terlalu banyak informasi yang tidak penting, menyita konsentrasi. Itu adalah kekurangan dan keunggulan dari komunikasi digital. Jenis-jenis komunikasi itu ada 2. Yang pertama, komunikasi daring sinkron atau biasanya serempak.
Yang kedua adalah komunikasi daring asinkron tak serempak. Komunikasi sinkron adalah komunikasi menggunakan komputer sebagai media yang terjadi secara serempak, waktunya real. Contohnya adalah teks contohnya adalah kita pakai WhatsApp. Nah, WhatsApp itu langsung dibalas pada jam yang sama, itu namanya sinkron. Dan video chat. Yang kedua adalah komunikasi daring asinkron tak serempak. Komunikasi menggunakan perangkat komputer yang dilakukan secara tunda. Contohnya kita ngirim email jam 7. Nah, dia balasnya jam 8. Nah, itu namanya tak serempak. Kalau kita pesan chat nggak dibalas langsung juga nggak, namanya tidak serempak. Contohnya adalah email, forum, rekaman simulasi visual, serta membaca dan menulis dokumen daring melalui World Wide Web. Nah, itu adalah penjelasan tentang komunikasi daring sinkron dan asinkron. Jadi komunikasi itu terbagi menjadi dua, yaitu sinkron dan asinkron. Tanpa kita bertatapan langsung, kita sudah melakukan komunikasi. Itu lebih memudahkan kita dalam berkomunikasi dengan orang lain, dan komunikasi itu dengan bahasa juga yang baik. Nah, terima kasih. Semoga pelajaran pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jika ada pertanyaan atau diskusi yang lainnya, kalian bisa tanyakan di waktu konsultasi ya. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa pesan ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.